Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika itu, beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Lalu murid-murid bertanya, "Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan tetapi akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Dua bacaan yang kita dengar hari ini bicara mengenai masa depan. Kitab Daniel bicara mengenai tafsir mimpi yang menggambarkan situasi mendatang. Ditafsirkan atau dimaknai bahwa kerajaan-kerajaan akan hancur, tapi ada kerajaan yang abadi yang didirikan oleh Allah sendiri. Itu dalam bacaan pertama. Akan ada kerajaan-kerajaan yang memang dalam bahasa sekarang mensejahterakan, tapi ada kerajaan-kerajaan yang memang tidak mensejahterakan rakyatnya tentu saja. Tapi gambarannya jelas, Allah akan mendirikan kerajaan yang abadi. Sementara itu Yesus juga bicara dalam bacaan Injil hari ini terkait dengan bangunan yang dikagumi. Dan juga akan terjadi bangsa akan melawan bangsa. Kalau digabungkan keduanya klop bicara mengenai masa depan. Pesannya adalah bahwa hari-hari ini kita menjelang memasuki Advent, kita disiapkan untuk mengarahkan masa depan kita tentang kerajaan yang abadi, yang bukan didirikan oleh manusia tetapi didirikan oleh Allah sendiri. Sambil menantikan kerajaan yang abadi itu, sambil merasakan kerajaan yang abadi itu, kita diingatkan bahwa kita masih hidup di dunia yang banyak konflik, yang banyak kepentingan, yang banyak aneka persoalan. Bahkan ada situasi-situasi di mana orang mengaku disuruh oleh Yesus, atau berbuat atas nama Yesus, atau berbuat menurut mimpi, aku ditemui oleh Yesus. Dan kisah-kisah seperti ini banyak terjadi di sepanjang masa. Dan biasanya itu palsu, tidak terbukti kebenarannya. Karena Yesus sudah mengatakan, waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Oleh karena itu, sambil menanti kerajaan Allah itu, mari kita mohon rahmat supaya kita teguh iman, waspada terhadap mereka yang kadangkala mengaku mendapat wangsit dari Yesus, mendapat bisikan Yesus, ataupun yang justru menimbulkan perpecahan di antara kita. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.